Pemirsa, AHY sedang berkunjung ke Jati MC dan kami akan hadirkan informasinya untuk Anda saat ini juga. Ya, nampak di layar kaca Anda pemirsa, Agus Harimurti Yudhoyono sedang berbincang dengan pihak dari Jati MC untuk memantau bagaimana kondisi di sana. Saat ini AHY tengah berada ataupun bersama dengan Pusat Komando Jasara Harja, di mana memang sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini memang AHY melakukan pemantauan di sejumlah titik. Sebelumnya memang informasinya ia berkunjung ke Stasiun Pasar Senen dan kemudian saat ini sedang memantau pos pantau di Jasa Marga. Ini terlihat di layar kaca Anda pemirsa, AHY tengah melihat di layar kaca bagaimana kondisi lalu lintas di sejumlah jalur tentunya. Karena dari lokasi ini, pihak dari Jasa Marga ini bisa memantau bagaimana situasi lalu lintas yang terjadi di sejumlah titik, baik dari Merak, kemudian juga dari sejumlah tol, kemudian jalur Pantura. Dan tentunya ini dilakukan oleh AHY karena mengingat beberapa hari lagi masyarakat muslim di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan tentu bagaimana arus mudik yang terjadi menjelang Hari Raya ini akan mengalami kepadatan, sehingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini turut secara langsung memastikan bagaimana kondisi yang ada di lokasi. Dan pemirsa, kami informasikan juga bahwa sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini memastikan bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen, di mana ia akan memastikan bagaimana kereta yang digunakan untuk angkutan mudik dalam kondisi baik. Dan saat ini juga AHY memantau bagaimana kondisi di seluruh titik yang digunakan oleh pemudik menuju ke lokasi tujuannya bersama dengan Jasa Marga. Dan pemirsa, di samping kiri layar ini juga terlihat gambar bagaimana situasi lalu lintas. Dan nampaknya juga pihak kepolisian ini juga turut langsung memantau bagaimana situasi jalanan selama arus mudik berlangsung menjelang Hari Raya Idul Fitri beberapa hari lagi. AHY ini memantau arus mudik di Jati MCC Jati Asi Bekasi. Dan pemirsa, gambar di layar bagian kiri ini merupakan situasi kontraflow di Tol Japek, Jakarta Cikampek, yang memang nampak kendaraan ini padat merayap karena kondisinya saat ini tengah diberlakukan kontraflow lalu lintas. Dan nampak di layar kaca Anda kepadatan lalu lintas terjadi di Tol Jakarta Cikampek karena kita ketahui bersama ini merupakan tol utama menuju ke Pulau Jawa dari Jakarta. Dan pemirsa, informasinya juga sesaat lagi Agus Harimurti Yudhoyono ini juga akan menyampaikan keterangan ataupun konferensi pers kepada media setelah ia memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan Jasa Marga yang saat ini juga nampak terlihat di layar kaca Anda.
Karena lokasi pemantauan dari tempat Agus Harimurti Yudhoyono ini bisa melihat secara langsung bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah titik, bukan hanya di jalur tol saja, tetapi juga bisa memantau situasi di pelabuhan, kemudian di bandara, dan sejumlah titik-titik lainnya. Kembali kami ajak Anda untuk melihat di bagian kanan layar, di mana ini terlihat kepadatan lalu lintas yang terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Pulau Jawa, karena saat ini informasinya sedang diberlakukan kontraflow. Dan pemirsa, di layar bagian kiri ini AHY nampak tengah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berada di jalan untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas. Dan pemirsa, di bagian kiri layar Anda ini merupakan situasi lalu lintas yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Nampak sejumlah mobil yang tengah mengantre keluar gerbang tol menuju ke Yogyakarta serta daerah Jawa Tengah lainnya. Terima kasih, Medan Opak. Semoga jika Anda lihat nampak dari gerbang tol Kali Kangkung, ini mobil mengantre dengan baik dan nampaknya normal dari situasi di sana, karena kepadatan juga tidak terlalu terlihat dari lokasi. Memang di hari ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik sejak pagi hari tadi hingga sampai siang hari ini nampak keluar dari wilayah Jakarta ataupun wilayah Jabodetabek menuju ke beberapa kota ataupun daerah di Pulau Jawa. Dan salah satu pilihan jalur yang digunakan adalah melalui jalur tol. Nampak juga pemirsa tol yang, maksud kami mobil yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung ini nampaknya merupakan mobil pribadi. Dan tentunya pemirsa, maksud kami pemerintah sampai saat ini terus mengawal bagaimana jalannya mudik yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui pemirsa, arus mudik yang dilakukan setiap tahun ini tentu kepadatan terus terjadi di setiap tahunnya, sehingga kebijakan ataupun pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu sangat diperlukan. Terlihat juga pemirsa di layar kiri Anda, Agus Harimurti Yudhoyono masih terus berbincang bersama dengan pihak dari Jati MC, Jati Asih Bekasi. Tentunya untuk memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2025 dan tentunya terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak agar perjalanan dari pemudik ini dapat berjalan dengan lancar. Dan para pemudik yang melakukan mudik di tahun ini dapat bertemu dengan keluarga di lokasi tujuan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan lancar dan penuh sukacita.
Di layar bagian kanan Anda pemirsa, ini masih gambar situasi dari gerbang tol Kali Kangkung. Terlihat mobil terus mengantre keluar menuju ke beberapa daerah di Jawa Tengah, baik Solo, kemudian Yogyakarta. Dan hari ini pemirsa memang diperkirakan merupakan puncak arus mudik, sehingga kepadatan ini nampaknya terjadi di sejumlah titik seperti di tol Jakarta Cikampek. Tadi juga terlihat kepadatan yang cukup signifikan terjadi, yang membuat pemerintah dan juga pihak kepolisian ini akhirnya memberlakukan sistem kontraflow. Dan pemirsa, kembali kami informasikan kepada Anda, beberapa saat yang lalu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ini juga sempat memantau arus mudik kereta api di stasiun Pasar Senen. Dan saat ini sudah memantau di MCC Jati Asih Bekasi. Dan pemirsa, tadi ya jika kami informasikan kembali bagaimana statement yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan statement dari Agus Harimurti Yudhoyono. Bapak Subakti Syukur, Dirut Jasa Raharja Bapak Rifan Purwanto, yang saya banggakan pula, kami berada di Jasa Marga Toll Road Operator, sebuah comment center yang tadi sudah kita tinjau dan mendapatkan penjelasan dari pengelola comment center ini, tim yang bekerja 24 jam untuk memonitor sekaligus menganalisa dan mengambil keputusan-keputusan taktis dihadapkan pada dinamika traffic di ruas-ruas jalan tol yang saat ini tentunya digunakan secara optimal untuk arus mudik masyarakat kita. Tadi kita lihat juga melalui CCTV ada 3.000 lebih kamera yang tergelar, dan kami juga berkomunikasi dengan petugas di lapangan untuk mengkonfirmasi apa yang kami lihat melalui kamera tadi, apakah benar situasi sebenarnya di lapangan seperti itu. Dan alhamdulillah secara umum Bapak Menteri Perhubungan juga setiap hari melakukan pemeriksaan, pengecekan di lapangan, dan alhamdulillah tentunya dengan segala kebijakan dan upaya yang kita lakukan bersama, arus mudik bisa dikatakan sejauh ini berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya dalam kendali yang baik. Tadi juga sempat diperlihatkan situasi di rest area. Kita berharap perjalanan masyarakat bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga menyenangkan. Sekaligus kita terus menghimbau yang paling utama adalah keselamatan pengemudi dan penumpang. Karena tidak ada gunanya kita ingin cepat sampai rumah, kampung halaman, tapi kita menjadi tidak waspada. Dan kita juga terus menghimbau agar jika masyarakat mengalami gangguan dalam perjalanan, gangguan fisik, kesehatan maupun gangguan teknis, juga bisa segera laporkan ke pos mudik yang digelar. Mohon maaf tadi juga ada dari Korlantas, ya, jajaran Polri yang juga bekerja pagi siang malam untuk meyakinkan
traffic berjalan dengan baik untuk memudahkan dan melancarkan arus lalu lintas. Di samping itu, pribadi juga penting, kesiapan fisik. Kalau lelah ya berhenti dulu sejenak di rest area, tapi juga kami menghimbau jangan terlalu lama karena kapasitas rest area juga ada batasnya. Kalau numpuk di rest area tertentu maka bisa saja mengganggu lajur utama yang bisa menghambat perjalanan pada akhirnya begitu. Tetapi dengan tools yang kita miliki tadi kita diperlihatkan juga ada yang namanya rest area monitoring system, bisa terdeteksi berapa kapasitasnya, dan kalau dari kamera terlihat sudah mendekati kapasitas maksimal sebelum terjadi over capacity, diatur, ada pos-pos yang mengendalikan dan diminta untuk yang sudah cukup lama beristirahat penumpang ataupun pengendara kendaraan berikutnya. Dan berbagai hal lain yang kita harapkan sekali lagi kita kawal. Tadi Pak Menhub dan jajaran Jasa Marga juga sudah memikirkan, tentunya bukan hanya arus mudik tapi arus kembali, arus balik yang ada diskon. Diberikan diskon tarif tol 3, 4, dan juga 8, 9 April. Harapannya bisa mengurai. Kalau kita bisa berupaya mengurai arus mudik, kita juga berupaya mengurai kemacetan, kepadatan pada arus balik. Saya sampaikan, tapi secara umum bisa disimpulkan bahwa semua bagian bekerja dengan baik. Kami dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentunya bersama dengan jajaran khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, karena banyak sekali elemen BUMN yang berkontribusi pada suksesnya arus mudik Lebaran tahun ini. Terima kasih. Pak, kalau dilihat dari pemantauan tadi, apakah ada peningkatan volume kendaraan Pak pada hari ini? Apakah sudah termasuk puncaknya pada hari ini, Pak? Baik, kalau menjawab ini adalah puncak, bisa kami oleh Jasa Marga maupun dilakukannya one way secara nasional, maka terjadi arus puncak mudik pada hari ini dan kami perkirakan juga mungkin masih akan terjadi pada esok hari. Yang meninggalkan Jakarta sejauh ini 1,17 juta. Sampai dengan pagi-pagi. Kami belum menghitung. Saat ini adalah kami konsentrasi bagaimana pelayanan untuk masyarakat mudik bisa kami layani secara baik, karena nanti kami harus merekam juta dari masyarakat yang mudik. Tadi tengah malam tadi kalau kan Pak Akan lancar itu sedikit aja terhambat. itu mungkin sudah berapa Pak mengambil dan penanganan seperti apa dan kedepannya antisipasi biar tidak ada yang macam. Jadi sebagaimana tadi sampaikan, Jasa Marga punya parameternya, apa yang terjadi tadi malam bahwa memang ada peningkatan. Kemudian dari Kakor Lantas sesuai dengan instruksi Pak Kakor Lantas melakukan apa yang disebut sebagai one way lokal. One way lokal itu disesuaikan dengan kondisi di mana terjadi kepadatan, kemudian secara bertahap atau secara reguler itu dievaluasi. Nah, itulah yang dilakukan tadi malam adalah dengan memperlakukan one way. Jadi one way itu situasional, dan situasional tidak hanya yang berskala nasional yang dilakukan pagi ini, tapi juga yang berskala lokal apabila memang dipandang perlu untuk melakukan one way. Pak, jadi Bapak juga sempat melihat rest area kan beliau padatannya. Nah kan kalau sejauh ini kan hanya sebatas himbauan ya Pak, tidak berlama di rest area. Kan kebanyakan mungkin pemudik kayak acuh gitu Pak, beberapa himbauan itu. Jadi akhirnya menumpuk acuh itu, ada nggak sih langkah konkret dari pemerintah atau dari KL lain biar bisa
Ya, tadi saya mendapatkan penjelasan. Sebetulnya sudah dibuat sistem, termasuk mekanismenya, ada pos-pos pengendali di rest area. Sehingga kalau sudah dihitung ini sudah mendekati kapasitas maksimal, dihentikan. Artinya jangan masuk rest area ini, diminta untuk lanjut di tempat berikutnya. Itu salah satu upaya untuk mencegah penumpukan yang berlebihan, karena juga bisa mengganggu arus utama yang akan digunakan pengendara lainnya. Di samping itu juga tadi saya dengar ada yang nanti akan keliling. Ya, bisa dikatakan kalau sudah lebih dari 30 menit misalnya bisa dipercepat begitu. Jadi ada petugas di lapangan, ada yang bekerja untuk meyakinkan agar tidak terjadi over capacity. Pak, boleh terakhir Pak, tadi menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya soal penurunan trafik, itu ada pengaruh nggak sih Pak sama dari masyarakat yang sekarang lagi melemah trafik Pak? Mudik saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Menteri Perhubungan, kami belum menghitung, kami belum mengevaluasi tentunya, karena memang saat ini yang kami fokus langkah-langkah mitigasi, termasuk kalau ada kontingensi dan emergency, dan selebihnya kami juga fokus tadi selain faktor keamanan, keselamatan, juga faktor kenyamanan. Jadi kami belum melihat sejauh itu. Biasanya akan dilakukan evaluasi bersama, tentunya bukan hanya dan lain sebagainya, termasuk apa faktor-faktor ataupun dampak-dampak tertentunya bisa jadi. Pak, kalau kondisi pelabuhan bagaimana Pak, khususnya di Merak? Pak Bedu. Jadi kalau kondisi pelabuhan khususnya di Merak, alhamdulillah memang terjadi peningkatan pemudik pada tadi malam, kemudian juga di Ciwandan. Namun sebagaimana yang sudah kami persiapkan bahwa di Merak itu kita clustering menjadi 3, ada 3 pelabuhan, yaitu pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2 dan angkutan kategori 5-6, kemudian pelabuhan Merak itu sendiri untuk kendaraan roda 4 ya kendaraan pribadi maupun bis, dan pelabuhan Bojonegara di Beijing untuk kendaraan truk suhu 3 ke atas yang dengan kategori 789. Dengan pengaturan ini kita alhamdulillah berhasil mengatasi atau membuat pelabuhan Merak menjadi agak lebih terkendali lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak sampai keluar dari pelabuhan. Kita harapkan bahwa dengan pemberlakuan clustering ini ke depannya juga akan semakin lebih baik lagi, sehingga kemacetan yang selama ini terjadi di pelabuhan Merak dapat kita hindari. Dan sejauh ini alhamdulillah sudah cukup terkendali. Total kendaraan yang nyebrang berapa Pak? Mungkin datanya nanti saya sampaikan, karena kita sudah merupakan puncak, karena kita masih menghitung sampai dengan A+2. Nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman media berapa jumlah kendaraan yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak.